Delisa menarik tasnya ke samping wajahnya berharap dapat menyembunyikan dirinya. Ada begitu banyak kafe, restoran di mall ini. Kenapa bisa mereka ke sini? Desis Delisa. Kenapa harus mall ini dari sekian banyak mall yang ada? Delisa was-was, takut keberadaannya diketahui sosok yang ia lihat di bawah tadi. Untung tempat duduk mereka agak jauh, walau dalam satu kafe yang sama. "Kamu kenapa?" tanya Bima bingung melihat Delisa yang bertingkah aneh. "Hah? Gak kenapa-napa," jawab Delisa walau jelas tindakannya terlihat mencurigakan. "Are you okay?" "Yes, of course." Hahaha. Delisa tersenyum canggung. Sebisa mungkin tak ingin keberadaannya diketahui. Ia mengintip ke arah sang bos yang bisa-bisanya mereka malah bertemu di saat Delisa sedang cuti begini. Arthur duduk bersama Raden, SPV marketing. Sepertinya mereka sedang bertemu dengan orang toko, karena ada dua orang lainnya yang duduk bersama mereka. Delisa mencoba mengingat apakah memang ada jadwal bertemu orang toko di kafe ini. Tapi seingat Delisa tidak ada. "Delisa?" "Iya." Delisa refleks menjawab dengan cepat. Langsung menoleh ke arah Bima yang masih menatapnya penuh tanda tanya. Jelas, Delisa terlihat mencurigakan. "Ada apa sih?" "Gak ada apa-apa. Cuma kayaknya aku lihat orang yang aku kenal aja." "Iya gitu." Delisa tertawa canggung. Ia sepertinya harus segera keluar dari kafe ini sebelum keberadaannya diketahui. Tapi belum Delisa mengajak pergi, satu suara menginterupsinya. "Loh, Bima?" sapa suara yang familiar di telinga Delisa. "Raden, iya kan? Apa kabar?" Bima berdiri menyapa Raden. Mereka rupanya saling mengenal. Delisa bergeser mencoba menyembunyikan wajahnya sebisa mungkin. "Sehat, lo apa kabar?" "Sehat juga. Lagi ngapain di sini?" "Biasa, kerja, meeting sama klien. Lo sendiri?" Bima melirik ke arah Delisa, begitu pula dengan Raden, yang sebenarnya tadi mau ke toilet tapi malah tak sengaja melihat Bima, teman SMA-nya dulu. Raden menatap penuh selidik. Entah mengapa ia merasa kenal dengan postur orang yang duduk di berhadapan dengan Bima, walau ia hanya melihat dari belakang. "Delisa," serunya. "Delisa kan?" Mendengar namanya dipanggil, mau tidak mau Delisa memperlihatkan wajahnya, memasang senyum ala kadarnya. Raden," sapanya tersenyum sembari menggigit bibir dalamnya. "Kenapa jadi begini?" pikirnya. Raden menunjuk Delisa dan Bima bergantian, kemudian tersenyum mencurigakan. "Hayo, lagi ngapain?" tanyanya sambil mengulum senyum. "Menurut lo, kalau lagi di kafe biasanya orang ngapain? Debus." Raden tertawa melihat kedua orang itu bergantian. "Ngapain ya?" tanyanya menggoda. "Kalian saling kenal?" tanya Bima begitu melihat interaksi Delisa dan Raden yang terlihat akrab. Raden memukul pundak Delisa dengan pelan. "Kenal dong, Delisa ini satu perusahaan sama gue." "Oh gitu, pantas kalian kelihatan akrab." Bima mengangguk-anggukkan kepalanya. "Cie, lagi ngedet ya?" Bima hanya tersenyum, tak menjawab. Sementara Delisa sendiri sedang tak fokus. Ia melirik ke arah Arthur yang sedang mengobrol. Ia bersyukur sepertinya sang bos tak mengetahui keberadaannya. "Kok bisa lo di sini sama bos? Kayaknya gak ada tempat lain aja," sambungnya dalam hati. "Ya bisa lah, sekretarisnya lagi cuti, jadi mau gak mau gue yang jadi sekretaris dadakannya." Jelasnya seolah sengaja menekan kata sekretaris. Delisa menatap Raden dengan jengkel, yang ditatap malah tersenyum cengengesan. Sekretaris juga manusia, tapi seisi kantor juga tahu kalau sekretarisnya Pak Arthur itu bukan manusia biasa. Delisa memukul lengan Raden cukup keras membuat pria itu mengadu, tapi wajahnya tersenyum melihat respon Delisa. "Loh, kok kayaknya panik gitu sih, Del?" "Kenapa sih?" "Iye, panik gue. Menurut lo?" "Lah, panik kenapa? Santai."
Bima yang tadinya hanya menonton akhirnya fokus melihat ke arah Delisa. Memang sejak tadi Delisa berkelakuan agak aneh dan tak sesantai sebelumnya. Menurut lo, lo jangan ngasih tahu bos ya kalau ketemu sama gue. Raden menoleh ke arah meja yang tadi ia tempati. Mohon maaf Delisa Adelia, terlambat. Bos udah ngeliat ke arah sini tuh, ucap Raden dengan santai. Jantung Delisa jangan ditanya, apalagi saat ia melihat ke arah meja Arthur. Bener aja, sang bos sedang menatap lurus ke arahnya. Delisa menghembuskan nafas berat, mau tidak mau ia harus menyapa sang bos. Kan tak enak kalau ketemu di satu tempat tapi tidak menyapa. Mana sempat bertemu pandang pula. Dan juga sekalian ia mau keluar karena film yang akan mereka tonton akan segera tayang. Loh Delisa, sapa pria yang duduk di depan Arthur. Delisa kenal dengan orang ini karena cukup sering bertemu sebelumnya. Halo Pak, sapa Delisa dengan sopan. Katanya lagi cuti ya? Iya, ini kebetulan aja ketemu di sini. Delisa memasang senyum formal seperti saat ia sedang bekerja. Siapa ini? Udah ada gandengan kayaknya. Hahaha, Delisa tertawa canggung. Ini temen Pak. Delisa berbincang sesaat sebelum akhirnya pamit. Anehnya, Arthur sama sekali tidak buka suara. Ia hanya diam memperhatikan Delisa, bahkan sampai ia keluar dari kafe pun, entah kenapa Delisa merasa tatapan Arthur terlihat seperti sedang kesal. Tapi kenapa? Apa dosanya? Tak mungkin kan Arthur tahu kalau Delisa tadi menghindarinya. Del, kamu gak apa-apa? Tanya Bima yang sudah duduk di sebelahnya sembari membawa popcorn. Layar lebar sedang menayangkan iklan sebelum film diputar. Enggak, aku enggak apa-apa kok. Emangnya kenapa? Kamu agak aneh aja. Kamu enggak sakit kan? Delisa dengan cepat menggeleng. Enggak, sehat kok. Hahaha. Sehat walafiat malahan. Lagi-lagi Delisa tertawa sumbang. Bima hanya memasang senyum mengerti. Ia sendiri tak tahu situasinya. Kenapa jadi aneh begini? Padahal sebelumnya Delisa terlihat sangat santai, tapi sekarang seperti sedang banyak pikiran hanya karena tak sengaja bertemu bosnya. Mereka fokus ke layar lebar, namun tak lama kemudian Delisa terlonjak menegakkan tubuhnya saat melihat siluet yang berjalan lewat di sampingnya. Delisa memutar badan menoleh ke belakang. 4 orang yang tadi tak sengaja bertemu dengannya sekarang malah duduk pas sekali di barisan belakang tempat duduknya saat ini. Wah, Delisa lagi. Kebetulan macam apa ini? Ucap Raden seolah tak percaya. Kok bisa mereka terus papasan begini? Delisa memandang curiga, tapi terlalu mulus untuk dikatakan sebagai suatu kesengajaan. Arthur sendiri tak bicara sepatah kata pun pada Delisa. Dan entah kenapa, hal itu malah membuat Delisa merasa jengkel. Hehehe, iya, kok bisa ya? Delisa mencoba tertawa walau terdengar terpaksa. Tak habis pikir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berbalik kembali ke arah depan. Aish, desisnya. Satu hari nyaman tanpa bayang-bayang sang bos ternyata sangat sulit didapatkan. Film sudah hampir selesai dan Delisa sama sekali tak tahu apa isi film tersebut. Karena sejak tadi fokusnya tak berada di tempatnya. Pikirnya terlalu kalut karena makhluk yang duduk di baris belakangnya ini. Ia tak berani menoleh ke arah belakang. Tapi apa yang salah? Memang Delisa membuat salah apa? Kenapa ia jadi merasa bersalah begini? Selesai nonton, tadinya Bima mau mengantar Delisa untuk pulang. Bahkan ia memaksa untuk mengantar pulang. Tapi Delisa menolak karena ia tahu Bima sedang buru-buru karena ada hal mendesak soal pekerjaan. Bima bahkan meminta maaf berkali-kali kepada Delisa. Berpisah dengan Bima, Delisa buru-buru menjauh dari area bioskop. Takutnya ia bertemu dengan Arthur lagi, jadi ia memutuskan untuk berkeliling mall sendirian. Sembari menyesap minuman yang baru dibelinya, Delisa berkeliling, lihat-lihat beberapa toko. Kalau sedang cuci mata begini, rasanya gatal tangan Delisa untuk memakai kartu ajaib milik Arthur, yang isinya sanggup membuat tangan Delisa penuh dengan kantong belanjaan. Kapan ya Delisa bisa jadi sultan begitu? Bisa belanja tanpa khawatir uangnya akan habis. Ia berhenti di outlet make up, mencoba lipstik berwarna merah yang cukup berani.
Kalau pakai warna itu, kamu jadi terlihat seperti habis makan daging dengan kuah darah. Delisa mematung sesaat menoleh ke arah samping. Bener aja, sang bos sedang berdiri di sampingnya sembari memperhatikannya. Bapak, kok di sini? Jangan bilang kebetulan lagi. Enggak, saya lihat kamu di sini. Arthur menoleh ke arah luar area outlet. Terus kenapa nggak pura-pura nggak lihat aja? Segitu nggak sukanya kamu ketemu saya. Delisa terdiam sesaat, sadar sepertinya ia salah bicara. Ya nggak gitu. Ia memutar badan ke arah depan dan mengambil tisu untuk menghapus lipstiknya. Temen kamu tadi kemana? Pulang. Ninggalin kamu sendiri. Dia ada kerja. Dia ada kerjaan. Tadi mau nganter pulang, tapi saya masih pengen jalan-jalan. Delisa memilih-milih lipstik lagi. Entah kenapa ia merasa salah tingkah saat akan mencoba lipstik lainnya. Takutnya Arthur berkomentar lagi. Yang lain mana? Kok bapak sendirian? Raden lagi ngantar mereka balik ke toko. Oh, canggung. Itulah yang mereka rasakan. Padahal mereka saling tak berbuat salah. Tapi kenapa suasananya jadi tak nyaman begini? Jangan pakai lipstik yang warnanya terlalu terang, gak cocok sama kamu. Delisa menoleh, mendesah pelan. Lihat, bosnya bahkan seolah sedang mengatur warna lipstik yang harus Delisa pakai. Padahal itu kan hak dirinya sebagai si pemakai. Terus yang bagus yang mana? Tanyanya. Yang biasa kamu pakai. Gini loh pak. Saya tuh butuh suasana baru. Apa hubungannya lipstik dengan suasana baru? Jelas ada dong pak. Tahu nggak kalau wajah itu bisa jadi berbeda cuma karena warna lipstiknya berbeda. Jelas Delisa. Walau sepertinya Arthur sama sekali tak mendengarnya. Pria itu sibuk membuka dan melihat warna lipstik satu persatu. Coba yang ini. Arthur menyodorkan satu lipstik berwarna nude peach. Delisa yang tak mau berdebat manut aja dan langsung mencobanya dan benar aja. Selera Arthur tak salah. Warna lipstik ini terlihat pas di kulit Delisa. Gimana? Cantik nggak? Arthur mengangguk. Delisa malah punya pikiran untuk menggoda bosnya. Cantik lipstiknya atau orangnya? Tanyanya sembari menahan senyum. Menahan malu juga sih sebenarnya. Lipstiknya, jawab Arthur. Delisa manyun. Niatnya mau menggoda, malah ia yang merasa dijatuhkan dari ketinggian. Kalau orangnya sih udah cantik setiap hari, ucap Arthur lagi sembari memandang Delisa tak bergeming. Suasana hening sesaat. Delisa mengerjapkan matanya kalau ia salah dengar. Bapak salah makan ya? Tanyanya heran karena Arthur mau memuji para seseorang, bukan memuji kepintaran atau kinerja seperti biasanya. Saya belum minum obat, jawab Arthur dengan santai. Haish, decak Delisa. Apa juga yang mau dia harapkan dari seorang Arthur yang kaku? Terus bapak ngapain masih di sini? Gak mau balik ke kantor? Enggak, jawabnya dengan enteng. Delisa makin merasa aneh dengan tingkah Arthur yang semakin hari semakin sulit ditebak. Terus mau ngapain? Arthur menoleh ke arah Delisa yang masih memperhatikannya menunggu jawaban. Gak tahu. Ya Tuhan, ingin sekali rasanya Delisa memaki. Kalau enggak pengen balik ke kantor, mending pulang deh pak. Istirahat, kan bapak belum sembuh total. Arthur diam sesaat, sepertinya sedang berpikir. Saya sudah lama enggak jalan-jalan di mall. Mata Delisa menyipit. Apa maksud ini? Bapak mau nemenin saya keliling. Arthur mengangguk polos. Delisa hanya menarik nafas dalam. Mau bagaimana lagi kalau Arthur sudah bertitah? Mau Delisa mager pun kudu banget dilakukan. Jadi bapak mau kemana dulu? Saya ikut kamu aja, kan saya nemenin kamu. Nah kan, Delisa jadi bingung karena sendirinya pun tak punya tujuan. Dia hanya mau melihat-lihat aja. Mau beli pun ia sayang uangnya. Namun sesaat timbul ide di dalam kepalanya. Pak, saya boleh shopping pakai kartu aja bapak enggak? Arthur menggeleng. Enggak, jawabnya. Delisa mencebi, mengatai Arthur pelit di dalam hati, sambil mengembalikan tester lipstik ke tempatnya semula. Kalau mau belanja, pakai ini.
yang ini unlimited, ucap Arthur menyodorkan kartu sakti yang setahu Delisa tak pernah ia melihat Arthur menggunakannya. Mata Delisa membola, menatap kartu di tangan Arthur dan bosnya itu bergantian. Bapak serius? Tanyanya tak percaya. Mungkinkah bosnya ini kesambet penunggu mall, makanya jadi seroyal ini? Biasanya memang royal sih, tapi tidak sampai seperti ini. Kalau nggak mau, saya masukin dompet lagi nih. Dengan cepat, Delisa mengambil kartu tersebut. Kapan lagi kan Arthur mau berbaik hati membayar shopping dirinya? Lumayan lah rezeki nomplok. Namun sesaat ia sadar akan sesuatu, tak mungkin kan Arthur tiba-tiba mengizinkannya belanja dengan kartu ini. Pasti ada udang di balik batu. Mata Delisa menyipit. Tapi dalam rangka apa nih Bapak mau belanjain saya? Takutnya ya kan seperti biasa, habis dirinya dibaikin, besoknya diromusa. Anggap aja bayaran karena kamu sudah merawat saya kemarin, jawab Arthur. Delisa tersenyum senang. Sudah hampir 6 tahun bersama, ia sedikitnya tahu kalau bosnya ini bukan pria brengsek yang suka memberi uang ke para gadis lalu memanfaatkannya. Bahkan kadang Delisa malah menganggap Arthur yang tak terlihat pernah pacaran di mata Delisa ini sebagai pria yang polos soal percintaan. Walau nggak cocok sih sama wajahnya. Saya boleh belanja sampai limit berapa pak? Takutnya saya hilaf. Maklum, kartu unlimited. Kalau sampai kebablasan, piye? Sesadar dirinya aja. Diri itu maksudnya gimana ya? Arthur menaikkan bahunya acuh. Delisa sebenarnya mengerti apa maksud Arthur. Walau Delisa mulai berpikir untuk minta uang cash aja. Tapi kalau uang pasti habis entah kemana. Jadilah Arthur mengekori Delisa kemana gadis itu mau pergi. Membeli berbagai kebutuhan Delisa sampai mereka masuk ke toko pakaian. Ia hendak membeli beberapa baju untuk bekerja, tapi urung karena ia belum memutuskan untuk lanjut bekerja atau tidak. Soalnya kontrak kerjanya itu diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Kan repot kalau mau resign sebelum masa kerja selesai. Yang ada kena penalti. Mana sanggup Delisa membayarnya? Pak, kalau saya dibelanjain sepuasnya gini jadi berasa punya papa gula deh, ucap Delisa bercanda. Arthur memandangnya dengan bingung. Papa gula? Apaan? Delisa memutar bola matanya. Masa sih Arthur tak tahu? Tapi bisa jadi sih, kan bosnya ini cuma taunya bekerja dan bekerja. Jadi mungkin kurang up to date soal kegilaan dunia zaman ini. Itu loh sugar daddy. Saya nggak setua itu, protes Arthur. Loh, Bapak tahu sugar daddy? Delisa tak menyangka kalau sang bos juga tahu tentang hal ini. Memangnya saya nggak boleh tahu? Ya bukan gitu sih, tapi Bapak cocok kok punya baby gula, hahaha, candanya. Memangnya kamu mau? Mau apa Pak? Arthur menghembuskan nafas. Kenapa sekretarisnya ini kadang suka lemot sekali? Jadi baby gula. Kalau saya mana cocok Pak jadi sugar baby-nya Bapak. Usia cuma beda sedikit, jawab Delisa agak cengengesan. Iya sih, lebih cocok jadi istri. Wah, teriak Delisa terendam di balik bantal. Sekarang ia sudah pulang setelah cukup lama berkeliling mall bersama bosnya. Setelah ucapan random bosnya itu tadi, Delisa sempat merasa salah tingkah. Canggung rasanya, tapi respon Arthur itu loh. Setelah mengucapkan hal itu, ia malah biasa saja dan hal itu membuat Delisa dongkol. Apa maksudnya coba ngomong begitu, hah? Dasar Arthur sialan. Rutuknya memukuli guling yang tak berdosa. Arthur sialan. Delisa mencekik guling tersebut seolah di bayangannya itu adalah bosnya. Pintu kamarnya terbuka, menampakkan sosok Syakwa yang menatapnya sambil menganga. Jangan bilang sejak tadi Syakwa melihat kelakuan barbar dari Delisa. Gila, lo mau nyantet Pak Arthur atau gimana sih? Nafsu bener, ucapnya melihat betapa Delisa begitu beringas memukuli guling sambil menyebut nama Arthur penuh marah. Kalau nyantet nggak dosa, udah gue santet udah lama. Delisa membuang guling tersebut hingga terjatuh dari tempat tidur. Daripada lo santet, mending lo pelet aja. Lumayan kan,
Buka oke, duit jangan ditanya. Kurang apa coba? Kurang otaknya seons, jawab Delisa. Aish, teriaknya di balik bantal, teringat hal yang tadi sempat membuatnya salah tingkah. Syakwa terperanjat kaget. Delisa benar-benar bertingkah aneh dan membuatnya sedikit takut. Lo gak kesurupan kan Del? Nyebut Del, nyebut. Syakwa tak berani mendekat. Delisa menoleh kepadanya dan menyipitkan matanya. Aing macan, katanya, dan Syakwa malah tertawa mendengarnya. Hahaha, emang lo diapain lagi sama bos? Syakwa mendekat meletakkan bungkusan yang tadi ia bawa ke atas nakas. Kemudian duduk di atas tempat tidur di samping Delisa. Delisa ragu. Apa iya dia mau menceritakan hal yang bisa membuatnya malu tadi? Kalau Syakwa malah salah tangkap gimana? Bisa jadi trending gosip Delisa besok di grup kantor. Bukannya apa, Delisa diberi hadiah gelang aja oleh bosnya. Syakwa langsung gercep menjadikannya gosip. Bisa dibilang Syakwa ini adalah pendukung garis keras kalau hubungan Delisa dan Arthur akan lebih dari sekedar sekretaris dan bos. Seperti di film atau drama yang ia tonton. Tapi masalahnya sudah hampir 5 tahun tapi tidak juga ada perkembangan. Yang ada Delisa makin barbar mengerutuki Arthur. Gue ketemu sama dia di mall, gue kan lagi cuti. Tapi kok bisa ya ketemunya dia lagi. Syakwa hanya tersenyum penuh makna. Itu yang namanya jodoh Delisa sayang. Delisa bergedi. Tak terbayang bagaimana kalau mereka beneran berjodoh. Tapi memang sih Arthur beberapa waktu ini makin bertingkah ambigu kepadanya. Tatapannya juga agak berbeda. Tapi Delisa kan tidak mau kegeeran. Nanti kalau ternyata cuma perasaan Delisa aja kan malu. Hahaha, terus ini semua apa? Tanya Syakwa melihat banyak paper bag belanjaan berserakan di samping bawah tempat tidur Delisa. Syakwa menatap penuh selidik. Ini yang ngebelanjain lo si Bima-Bima itu atau Pak Bos? Syakwa menaik turunkan alisnya. Delisa memang cukup sering curhat dengan Syakwa. Bahkan saat ia sedang PDKT dan hendak bertemu dengan Bima, bisa dibilang Syakwa ini best friend Delisa. Karena memang dulu mereka sempat tinggal bersama sebelum Syakwa pindah ke rumah neneknya. Tebak coba, Delisa duduk bersila memangku bantal. Bos pasti, iya kan? Kok lu tahu sih? Hahaha, Delisa. Menurut lo? Ya jelas lah, siapa lagi coba? Masa iya sih si Bima yang baru ketemu pertama kali udah mau shoppingin lo sebanyak ini? Gak mungkin. Tapi boleh gue unboxing gak nih? Terserah. Delisa berguling di atas tempat tidur. Masih kepikiran apa yang tadi terjadi. Kenapa bisa bosnya dengan seenteng itu bicara begitu? Untuk seukuran bercanda, rasanya keterlaluan untuk Delisa yang notabene memang sedang mencari calon suami yang ingin segera menikah. Wow, dempak sekali. Gila woi, habis berapa ini? Delisa mendesah. Nggak tahu. Enak ya bisa belanja gratisan tanpa tahu nominal. Kapan ya gue bisa begini? Delisa diam saja. Ia masih tak mengerti. Bukan aja karena ucapan bosnya yang ambigu, tapi juga dengan dirinya yang merasa deg-degan dan salah tingkah karena hal itu. Lo ya abis dibelanjain segini banyak, kenapa tadi ngamuk-ngamuk? Tak ada jawaban. Delisa belum yakin untuk bercerita. Cerita aja, gue jamin aman kok, gak akan gue sebar. Delisa masih diam. Lo gak diapa-apain kan sama Pak Arthur? Delisa bergumam tak jelas. Tapi ya gak mungkin sih kalau lo yang ngapa-ngapain Pak Arthur baru gue percaya. Ucapannya lalu tertawa. Bantal melayang terlempar ke arah Syakwa. Diem, kalem sayang. Pak Arthur ngapain lo emangnya sih? Sampai galau segininya. Delisa masih tak mau menjawab, kembali membaringkan diri. Bodohlah sepertinya, yang ia butuhkan saat ini adalah istirahat. Mana tahu saat bangun pikirannya menjadi jernih lagi.